Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Ibu Supriyati Ningsi, MKOM, selaku dosen pengampu etika profesi. Kami dari kelas 19 7B07 ingin mempresentasikan tentang presentasi akademik kami yang berjudul Analisis Etika Profesi pada kasus penyalahgunaan data pengguna di lembaga publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Dwi Kuncoro dengan NIM 19225-201. Dilanjut teman saya Muhammad Kamal Bakur Rozikin dengan NIM 19225-013. Selanjutnya teman saya Muhammad Iqbal Irsyad dengan NIM 19225-02. Dan terakhir teman saya Hilmi Dwi Haryoto dengan NIM 19225-168. Untuk lanjut ke dalam presentasinya, pertama kita akan membahas tentang struktur pembahasan. Presentasi ini disusun dari konteks masalah sampai rekomendasi implementatif. Yang pertama kita bahas latar belakang, yaitu urgensi perlindungan data pada layanan publik digital. Yang kedua kita akan bahas kasus dan metode nanti, yaitu skenario penyalahgunaan data dan pendekatan analisis. Yang ketiga, analisis etika, di mana pelanggaran prinsip profesi, dampak, dan akar masalah itu kita akan bahas. Yang keempat, ada rekomendasi, di mana kontrol kebijakan, proses, teknologi, SDM, dan roadmap-nya akan kita bahas nanti. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu inti temuan dan pesan utama untuk lembaga publik. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang konteks masalahnya. Mengapa sih data pengguna di lembaga publik ini memerlukan standar etik yang kuat? Ya, latar belakangnya kita akan dibahas tentang digitalisasi layanan publik memperbesar risiko data. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah data warga diproses untuk layanan administratif, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pajak, perizinan, dan pengaduan. Yang pertama, data itu bernilai tinggi karena memang ini data publik, data warga. Seperti nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, status layanan, riwayat pengaduan, sampai informasi finansial atau kesehatan. Yang kedua, ada resiko penyalahgunaan di sini. Data dapat diekspor, dibagikan, dijual, atau dipakai untuk kepentingan politik dan komersil di luar tujuan layanan. Masalah utama yang akan kita bahas adalah ketika data yang dikumpulkan untuk layanan publik dipakai di luar tujuan awal. Pengguna kehilangan kontrol atas informasi dirinya dan kepercayaan terhadap lembaga ikut turun. Jadi ada penyalahgunaan resiko di sini. Yang ketiga kita akan membahas tentang aturan-aturan. Aturannya apa sih? Kepatuhan hukum itu apa sih untuk memperkuat etika profesi ini? Biar ada sumber yang kuat gitu loh. Pertama kita akan membahas di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dia mengatur perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali profesor, atau larangan dan sanksi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Di sini dia menekankan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, bertanggung jawab, serta memenuhi aspek perlindungan data. Yang ketiga, kode etik komputasi. Di sini kita bisa menuntut penghormatan pada privasi, kerahasiaan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan pencegahan kerugian. Selanjutnya, bahas kasus dan metodologi. Ini akan dibahas oleh teman saya, Mas Kamal Bakro Rizikin. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Fajar. Selanjutnya di sini saya Kamal akan menjelaskan di bagian kedua, yaitu kasus dan metodologi yang kita pakai dalam penganalisaan untuk pembahasan kali ini. Jadi ada skenario yang mana kasus ini sintetik dan pendekatannya itu kualitatif dan normatif. Nah, untuk deskripsi kasusnya, di sini kita ada beberapa deskripsi kasus skenario lah ya, contohnya dalam penggunaan penyalahan penggunaan data. Yang pertama itu dari portal layanan publik. Jadi di dalam portal layanan publik itu dikumpulkan banyak data identitas, kayak misalkan contoh kontak, NIK, kategori layanan, terus kayak misalkan alamat dan status verifikasinya. Nah itu selanjutnya
di dalam portal itu diproseslah oleh pegawai operator yang mana di sini pegawai operator punya hak akses buat apa namanya punya hak akses untuk melakukan operasi gitu. Di sini dia punya akses tetapi dia tidak memiliki kepemilikan pribadi atas data dari pengguna. Nah, yang ketiga, skenario ketiga itu adalah ekspor data melalui spreadsheet, di mana sebagian data diekspor secara massal tanpa prosedur permintaan resmi dan tanpa persetujuan. Oke, jadi di sini maksudnya itu adalah mengekspor data-data yang sudah diolah, tapi tanpa persetujuan dari si user itu tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada di pihak pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu dibagi data itu dibagikan untuk kepentingan promosi dan daftar sasaran tertentu di luar tujuan awal. Ya contohnya tadi untuk keperluan kampanye, keperluan untuk politik dan segala macam. Di sini ada titik pelanggarannya. Tidak ada titik pelanggarannya itu apa? Tidak adanya dasar persetujuan, tidak melalui prosedur permintaan data dan tidak atas catatnya sebagai pengguna resmi. Tuh. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya kita di sini pakai pendekatan kuantitatif dan kualitatif normatif. Yang mana di sini ada sumber analisis, regulasi nasional itu kita pakai, yang mana kode etik profesi komputasi, kerangka privasi, standar keamanan informasi, dan literatur etika data. Selanjutnya ada teknik, yang mana kita di sini menggunakan teknik studi pustaka. Yang selanjutnya kriteria penilaian, yang mana di sini kita menggunakan kerahasiaan, integritas, akuntabilitas, pembatasan tujuan, dan minimalisir data serta keamanan dan keadilan. Jadi dari sini ada tahap-tahapan analisis. Yang mana tahapan analisisnya adalah jenis data yang diolah, aktor dan kewenangan yang mengoperasikannya, dan ada pemerataan etika yang dipakai. Selanjutnya ada dampak yang dipakai setelah nanti data itu diolah, dan rekomendasi data itu bisa dipakai untuk hal-hal apa aja sih gitu. Nah, selanjutnya untuk di bagian 3 itu ada analisis etika, yang mana pelanggaran prinsip profesi, dampak dampak terhadap penggunanya, dan akar masalah dari organisasi tersebut. Nah, di sini akan dibahas terkait dengan kerangka etika profesi. Ada beberapa prinsip yang dilanggar dalam kasus ini. Di antaranya adalah kerahasiaan data. Jadi data itu hanya boleh dipakai oleh pihak yang berwenang aja, dan dipakai untuk kebutuhan tugas-tugas tertentu yang emang relevan gitu. Nah, terus yang kedua adalah integritas. Jadi data itu tidak boleh diakses atau dipakai untuk tujuan pribadi ataupun informal ataupun data-data yang dipakai untuk tidak sah, keperluan tidak sah gitu. Nah, terus yang ketiga adalah akuntabilitas. Jadi setiap aksesnya, ekspornya ataupun pembagian datanya itu harus diverifikasi dulu melalui proses verifikasi untuk bisa dipakai datanya atau untuk bisa diekspor datanya. Terus selanjutnya adalah pembatasan tujuan. Data ini tidak bisa diproses di luar tujuan awalnya tanpa adanya dasar yang sah. Tuh, nah, terus untuk yang selanjutnya adalah minimalisasi data. Yang mana maksudnya itu apa sih? Data yang udah dikumpulin itu dibagikan harus sebatas yang diperluin aja. Salah satu misalkan contohnya data keperluan untuk gender di suatu daerah. Nah, itu yang hanya dibagikan adalah gender saja, bukan kayak NIK-nya dibagikan ataupun namanya dibagikan atau apa. Itu adalah hal yang privasi gitu. Jadi di bagian ini hanya untuk meminimalisir data saja yang nanti akan digunakan. Terus yang terakhir adalah keadilan. Di sini pengguna harus dilindungi dari eksploitasi data dan dampak yang tidak seimbang. Tuh, nah ini selanjutnya inti etiknya adalah akses jabatan adalah amanah sifat institusional, yang mana bukan hak untuk memakai data secara bebas gitu. Selanjutnya adalah tindakan. Baik, Jadi ada terima kasih ya, Mas Kamal. oke. Selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mas Hilmi Dwi Haryoto. Silakan Mas Hilmi Dwi Haryoto. Oke, selanjutnya ada pemetaan pelanggaran. Itu ada tindakan pelanggaran etika dan dampak. Pelanggaran muncul dari tindakan individual yang difasilitasi oleh kontrol organisasi yang lemah. Itu yang pertama ada tindakan ekspor data massal tanpa izin. Pelanggar etikanya tidak akuntabel dan melampaui kewenangan. Dampak utamanya hilang kontrol pengguna atas data.
Kemudian yang kedua, pembagian data kepada pihak ketiga, pelanggaran etikanya, melanggar kerahasiaan dan tujuan awal. Dampak utamanya resiko penipuan, spam, dan eksploitasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan data untuk promosi. Pelanggaran etikanya, konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Dampak utamanya data warga menjadi komoditas sasaran. Kemudian yang terakhir ada tidak mencatat proses permintaan, itu pelanggaran etikanya gagal transparan dan sulit diaudit. Dampak utamanya investigasi dan pertanggungjawaban melemah. Oke, next. Kemudian ada dampak terhadap pengguna dan lembaga. Itu kerugian tidak berhenti pada kebocoran informasi, dampaknya meluas ke keamanan, reputasi, dan legitimasi layanan. Yang pertama ada pengguna atau subjek data, ada spam, penipuan atau pencurian identitas, kemudian kerugian finansial dan biaya pemulihan akun, rasa tidak aman dan kehilangan kontrol data, potensi diskriminasi layanan atau pencemaran reputasi. Kemudian kalau lembaga publik itu ada risiko hukum dan sanksi administratif atau pidana, kemudian krisis reputasi dan penurunan kepercayaan, gangguan operasional karena investigasi dan pemulihan. Kemudian yang terakhir ada melemahnya legitimasi layanan digital publik. Kemudian ada 4 faktor yang membuat penyalahgunaan terjadi, yaitu kasus bukan hanya akibat satu pegawai, tetapi juga kelemahan sistematik. Yang pertama ada manusia, kesadaran etika rendah, data dianggap sumber daya internal yang bebas digunakan. Kemudian ada proses. Di sini tidak ada SOP, permintaan, ekspor, peminjaman, retensi, dan pemusnahan data. Kemudian teknologi, hak akses terlalu luas, autentikasi lemah, audit, log tidak ditinjau, dan ekspor massal tidak dikontrol. Kemudian budaya, toleransi pada praktik informal, permintaan lisan, dan pertukaran data melalui kanal tidak aman. Solusinya harus berlapis, karakter profesional, ditambah proses formal, ditambah kontrol teknis, dan budaya integritas. Kemudian ada rekomendasi perbaikan, kontrol berlapis, dan roadmap implementasi etika data di lembaga publik. Oke, kontrol berlapis untuk mencegah penyalahgunaan data. Pengendalian perlu menggabungkan kebijakan, proses, teknologi, dan penguatan SDM. Yang pertama ada kebijakan, yaitu klasifikasi data, standar pemrosesan, retensi data, izin penggunaan, dan prosedur tanggap insiden. Kemudian kedua proses, yaitu tiket permintaan data, persetujuan berjenjang, dasar tujuan, batas waktu, dan jejak pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga ada teknologi, ada RBAC, MFA, enkripsi, audit log, DLP, watermarking, dan pemantauan ekspor tidak lazim. Kemudian yang terakhir ada SDM, pelatihan etika, fakta integritas, kenal pelaporan aman, serta sanksi proporsional dan konsisten. Prinsip desain, privasi, benar. Prinsip Baik, desainnya, selanjutnya terima kasih Mas Ilmi. Selanjutnya akan oke. dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iqbal Irsyad. Silakan dibantu Mas Iqbal. Oke, selanjutnya tindakan korektif saat insiden, yaitu langkah penanganan ketika penyalahgunaan terjadi. Yang pertama, hentikan akses pelaku. Lalu yang kedua ada amankan bukti digital. Baik, yang selanjutnya yaitu tindakan korektif saat insiden. Jadi langkah penanganan ketika penyalahgunaan terjadi. Di sini yang pertama ada hentikan akses pelaku, seperti nonaktifkan akun, cabut token, dan blokir kanal ekspor. Dan yang kedua,
kita amankan bukti digitalnya seperti simpan log, riwayat akses, file ekspor, dan jejak komunikasi. Yang ketiga, kita ukur cakupan insidennya. Kita identifikasi jenis data, jumlah subjek data, dan pihak penerima. Yang keempat, pulihkan sistem seperti perbaharui kredensial atau password kita nanti, lalu tinjau hak akses dan perbaiki kontrolnya. Lalu yang kelima ada tindak lanjut seperti notifikasi subjek dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu roadmap implementasi. Ada tahapan implementasi etika data. Yang pertama, selama dari awal hingga akhir 30 hari itu ada kegiatan utama seperti inventarisasi data, pembekuan ekspor bebas, dan audit akse awal. Dan outputnya yaitu peta data dan daftar risiko prioritas. Lalu selanjutnya ada hari ke-31 hingga ke-60 hari, yaitu kegiatan utamanya seperti penyusunan SOP, klasifikasi data, dan pelatihan pegawai. Yang output yang hasilnya yaitu prosedur resmi dan bukti sosialisasi. Lalu untuk hari ke-61 hingga ke-90 hari, yaitu kegiatan utamanya penerapan RBAC, tinjau log, dan simulasi insiden, dan outputnya kontrol teknis dan laporan pengujian. Yang terakhir ada berkelanjutan, kegiatan utamanya yaitu audit, evaluasi vendor, dan perbaikan indikator. Output yang dihasilkan tata kelola yang terstruktur. Dan yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilannya. Tata kelola yang dapat diukur itu kebijakan yang hanya efektif yang jika pelaksanaannya dapat dibuktikan dengan indikator operasional. Di sini ada 6 poin penting. Salah satunya ada yang paling penting tuh pegawai yang mengikuti pelatihan etika data dan mendatangani fakta integritas. Yang penting ada tanda tangan dari si pegawainya. Tujuan indikatornya yaitu memastikan perlindungan data tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi berjalan sebagai praktik harian. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian 5, bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya penyalahgunaan data adalah pelanggaran etika profesi sekaligus kegagalan tata kelola. Temuan utama yang kita bahas pada malam hari ini, kasus penyalahgunaan data harus dipandang sebagai persoalan etik, hukum, organisasi, dan teknologi sekaligus. Yang pertama, pelanggaran etika profesi. Data yang dikumpulkan untuk layanan publik digunakan, diekspor, atau dibagikan tanpa dasar sah. Yang kedua, kegagalan data kelola. Lemahnya akses, SOP, audit log, dan budaya integritas membuka peluang penyalahgunaan. Yang ketiga, ada dampak luas. Penggunaan penanggung resiko penipuan dan kehilangan kontrol, lembaga menanggung resiko hukum dan krisis kepercayaan. Yang keempat, solusi berlapis. Yang kita bahas di sini ada perlunya kebijakan, proses, teknologi, audit, pelatihan, kanal pelaporan, dan sanksi yang konsisten. Pesan akhir, etika profesi harus dilembagakan melalui kebijakan yang dapat ditegakkan, kontrol yang terukur, dan budaya tanggung jawab. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.